alhamdulillahnya di situ kita juara 2. Terus Dari habis berapa peserta tuh? kalau di sana? BJB 500-an lah. Bus, Gitu. 500. Mungkin semua pengusaha di kuliner pasti tahu soal apa namanya kestabilan rasa. Oke, Nah, konsistensi ya. Konsistensi. Iya, gitu. iya. Sebenarnya kalau venture capital tuh malah hampir ada samanya sih, karena yang paling susah tuh kita ngelihat market sih mas. Oke. Jumlah marketnya kan kita nggak pernah punya data yang benar-benar real gitu kan. Halo semuanya, balik lagi di Kulkas Kuliner Podcast. Halo semuanya, balik lagi di Kulkas, podcast kuliner tentang pengusaha di Jogja. Salah. Salah, Kulkas Kuliner Podcast. Oh iya, iya. Dinginnya mana dinginnya? Oh gitu. Ulangin. Dinginnya mana dinginnya? Halo semuanya teman-teman, ini kita kedatangan 2 tamu, satu dari Mas Arif Kuliner Yogya dan juga ada Mas Ongki dari Nasi Kulit Surga. Halo semuanya. Halo. Gitu kan. Gimana nih perkembangan? Kan Oh ya, saya Hedar dari RWE. Nah, gitu kan. Jadi kita pengen bahas tentang gimana sih industri kuliner di Jogja gitu kan. Kebetulan ada 2 bintang tamu. Satu Kuliner Yogya itu kan lebih tahu tentang media ya. Dia bahas media tentang kuliner-kuliner di Jogja dan Nasi Kulit sebagai pelakunya gitu. Betul. Yang pertama dari Mas Arif gitu kan. Dari Mas Arif, gimana sih Mas Arif perkembangan kuliner di Jogja sekarang gitu? Tergantung sama nasi kulit. Tergantung sama nasi kulit, Iya. berarti bergantung dengan Mas Ongki? Iya. Oh gitu, apa coba yang ngebuat industri di Jogja itu bisa berubah kalau bergantung dengan nasi kulit? Keberanian dan modal sih kak. Oh, modalnya apa kak kalau boleh tahu? Yang pertama itu jelas mental. Mental. Kemudian kedua itu ilmu yang kita dapatkan dari masa lalu kita, misalnya sekolah, kuliah ataupun keluarga bersama teman-teman juga. Emang keluarganya yang bisnis mas sama sekolahnya? Enggak sih. Oh ternyata itu kunci yang mempengaruhi kuliner di Jogja kalau kata Mas Arif kuliner. Benar. Tepuk tangan dulu Mas Hedar sama Mas Ongki dari Nasi Kulit Surga. Lumayan 5 menit ya durasinya ya. Iya, udah selesai gitu kan. Makasih teman-teman semuanya. Kita belum. Ini Ongki baru mau keluar pepatahnya loh. Pepatah, Jadi hentikan dulu. Makasih Mas Hedar, Mas Ongki. Tadi udah perkenalan dari Nasi Kulit Surga, berdua founder dan co-founder ya? Iya, sama-sama sih. Sama-sama. Co-founder semua. Co-founder semua. Foundernya siapa? Gak ada. Allah. Subhanallah. Ya udah. Ini berarti Nasi Kulit Surga ada berapa orang? Banyak sih orangnya mas. Ada ini apanya sih maksudnya? Founder. Oh foundernya ada 4 orang. 4 orang. Mas Hedar, Mas Ongki, Mas Hanafi, Mas Yoga. Mas Yoga. Nah ini Nasi Kulit sendiri udah dari tahun 2000 berapa mas? 18 bulan Maret tanggal 9. 2018 Maret 2018. Ya pas Mas Ongki lagi kuliah. Oke. Yap. Ya kan? Pas mau lulus. Oh mau lulus ya. Ini cukup menarik sih karena kan kulit waktu itu tidak ada yang memakai ya. Ada yang pakai sih mas. Siapa? Skincare. Gitu kan. Sebagai main ya gitu kan. Sebagai produk utama kan nggak ada ya. Benar. Cuman terus akhirnya kenapa kepikiran nasi kulit Mas Ongki mungkin dari Nah awal. pas itu ceritanya Iya. Mas Ongki soal itu. Makasih Mas Ongki terus Hedar. Ceritanya kan udah seperti penjelasan Mas Ongki tadi gitu kan. Dengan Mas Ongki ya. Aku kecewa nih. Oke, jadi berawal dari kita ini kan 4 pemuda. Oke. Yang notabene kami ini perjaka dan Oke. pejuang. Sehingga waktu itu kami sedang ingin melakukan bisnis di kuliner. Oke. Berawal dari 3 seorang remaja polos yang belum tahu kuliner, tentang bisnis kuliner. Terus akhirnya mengajaklah ini beliau Mas Hedar. Oh. Nah dari situ yang tadinya kita mau membuka tentang perayaman aja. Oke. Terus akhirnya kebetulan saya tuh orangnya kan iseng ya. Iya. Terus beli kulit ayam untuk cemilan tadinya, karena kan saya nggak bisa ngegoreng kan. Oke. Takut minyak dia. Oh, berarti kulit ayamnya mentah-mentah dicemil. Iya. Walah. Salah. Jadi pengen ngomong Iya, kan kita nggak boleh. nggak boleh. Ingat ada belakangnya ada surga ya. Ada surga. Ada surga. Nah ya sudah, kemudian
teman-teman masakin semua tuh ayam sama kulitnya yang tadinya mau buat cemilan aja, terus akhirnya dimasak, di plating bareng, terus Mas Hedar kayak pecah sih kalau kita buka nasi kulit aja gimana gitu. Terus bocor dong kalau pecah. Terus gimana? Pakai pembalut Mas. Pembalut dong. Pembalut, gitu. Terus Mas Ongki. boleh ngomong kayak gini ya? boleh nggak apa-apa. Ya. Selama nggak sarah. Selama nggak sarah, iya nggak pernah sarah gua ngomong terus. Ya itu tadi akhirnya kita mencetuskan membuka nasi kulit, dan kita berawal dari kaki lima, terus Sekarang 2. Sekarang 2. Sekarang 5. Oke, thank you. Ya sekarang 2, terus kemudian langsung cabangnya jadi beberapa gitu. Oke. Beberapanya berapa dong? 50 kurang lebih. Luar biasa. Dari yang awalnya kulit tidak dipakai sebagai produk utama, terus kepikiran tadinya iseng doang ya, berarti waktu pas mau nyemil goreng, wah pecah nih. Itu juga Mas, karena kan kita bukanya yang pertama di tenda UGM. Nah, di tenda sana tuh kan banyak lesehan juga kan, macam-macam, banyak yang jualan ayam. Oke, di GSP ya, di gitu GSP ya, di UGM situ kan kalau kita jualan ayam saingannya banyak. Nah, terus kepikiran kalau kulit kan berarti kita saingannya nggak sama penjual ayam. Jadi kita apa sih istilahnya blue ocean ya? Kata Mas Ongki blue ocean strategi gitu kan. Tuh. Jadi kita ya udah ini aja lah, biar kita lebih bisa dapat market baru di sana daripada harus bersaing sama ayam yang lebih banyak di sana. Oke. Berarti tadinya Hedar yang diajakin Mas Ongki, Mas Hanafi sama Mas Yoga. Kenapa Mas Hedar mau diajakin? Karena janjinya dulu gitu. Kita boleh berantem masih di sini. Boleh, nggak apa-apa. Nggak, dulu awalnya karena mereka kan bisnisnya konveksi dan sebelumnya aku kuliner. Nah, kita tuh rebutan untuk dapetin tempat di GSP itu aslinya. Aku mau buka, mereka mau buka, tapi yang dapat mereka duluan. Nah, habis itu ya udah dia ngajak, ya udah yang ada yang pernah kuliner duluan, ya udah ngajak aku di situ. Oh gitu. Sebelumnya ketemunya di PKJ. Ketemunya di PKJ, benar. PKJ. Nah berarti sekarang nasi kulit kan dari 2018, sekarang udah ada sekitar 50 cabang, di luar Jogja juga udah banyak. Kemarin habis menang pembiayaan modal apa? Model apa? Yang kemarin itu? Yang kemarin itu? Pertama kan kontes bisnis diplomat. Yang pertama BJB, yang kedua diplomat. Terus yang ketiga yang terakhir? Yang ketiga lagi proses, doakan. Venture capital tuh ya? Belum. Okay. Nah menarik itu. Pasti kan teman-teman di sini juga punya usaha dan pengen nih bisnisnya dikompetisiin atau dapat suntikan modal. Nah prosesnya kan dari 2018 sampai sekarang 2023 ya. Iya. Ada dari Mas Ongki sama Mas Hedar, itu tipsnya tuh apa aja sih? Apa Mas Ongki kira-kira? Mungkin ini Mas Hedar saja yang menjelaskan. Sebenarnya ini nggak ada hubungannya sama kompetisi sih. Kompetisi itu kan nasi kulit juga kan kita dulu pernah sempat di 60 cabang juga turun juga gitu kan. Di akhir tahun kemarin gitu kan kita kemarin tuh lebih ke pribadiku gitu kan. Pribadiku apakah benar ya nasi kulit itu adalah bisnis yang layak apa enggak? Karena kan after PPKM itu kita ngalamin penurunan terutama di Jakarta, Jabodetabek kan. Nah, kehilangan misinformasi antara audiensnya yang dulu kan dia berapa tahun off, 2 tahun 3 tahun off, itu saat yang datang lagi kan orang new customer baru kan. Nah terus aku pengen mastiin apakah ini adalah bisnis yang layak ya, apa yang harus kita perjuangkan atau kita harus pivot gitu kan. Karena ngalamin penurunan di sana. Jadi ya udahlah aku akan coba untuk ikut bisnis kompetisi, apakah itu kita emang bener layak apa enggak gitu kan. Yaudah akhirnya kita coba pertama adalah yang BJB gitu kan. Alhamdulillahnya di situ kita juara 2. Terus dari berapa peserta tuh? Kalau BJB 500-an lah. Gitu, 500. Dan yang kuliner ada banyak juga ya berarti ya? Kalau macam lumayan juga, tapi aku nggak tahu total jumlah untuk kulinernya sih ya. BJB. Terus habis itu? Habis itu yang karena belum puas ya di BJB itu, karena kan prosesnya BJB itu nggak banyak ya, filterisasinya nggak terlalu banyak. Terus aku masih belum yakin untuk bisa apakah ini cukup meyakinkanku, ternyata enggak. Akhirnya ada lomba di diplomat, akhirnya aku ikut juga di sana. Dari situ yang lumayan gitu kan, karena lebih banyak lagi pesertanya dari mana-mana nasional, dan ya itu yang ngebuat lebih percaya diri sih dari sana gitu. Dari Mas Ongki sama Mas Hanafi dan founder satu lagi Mas Yoga berarti ikut bantuin di gitu. Di balik layar lah. Luar biasa.
Nah biasanya yang dinilai apa aja sih Mas kalau kompetisi gitu? eh Jadi kalau di kompetisi itu kan kita juga ngeliatin dari permasalahan, biasanya kan starting untuk ikut kompetisi itu apa sih masalahnya, terus kita ciptain apa, peluang apa, terus dari sana liatin jumlah market yang ada, berapa sih potensi kita gitu kan, berapa potensi kita, apakah kita bisa masuk penetrasi yang pas dengan cara apa gitu kan, terus udah berapa lama, apakah itu growth atau enggak, kalau enggak alasannya kenapa, kalau growth juga alasannya kenapa. Nah dari hasil itu yang akhirnya menentukan apa namanya, untuk jadi tahu pemenangnya apa enggak gitu. Berarti salah satu faktornya adalah kelengkapan data ya, juga. Kelengkapan data benar. Terutama finansial ya. Itu paling utama ya di situ juga. Jadi memang kalau buat teman-teman yang mau ikut kompetisinya kadang kan emang mengincar hadiahnya aja nih Mas. Dan benar. Padahal mereka belum nyiapin kayak tadi Mas Haidar bilang sama Songki. Kelengkapan datanya itu. Selain itu ada lagi yang disiapin ya Mas? Lebih ke mental sih sebenarnya. Karena kan nggak biasa ya kita ngobrol di depan para juri. Kan biasanya kalau kita kan ya bisnis sama ketemu orang-orang bisnis atau ketemu investor. Ini kita ditemu orang banyak juri dan ada orang lain, pebisnis lain yang keren-keren dan ngeliatin juga kan rasanya kok bisnisnya keren, aku enggak, apakah aku pantas untuk ngomong itu apa enggak gitu kan. Terus dari hasil lomba itu ada perubahan yang dibawa ke nasi kulit surga atau sebenarnya yang langsung secara apa namanya internal iya ada jelas itu kan. Kita kan jadi ngitung bahwa cost ratio dari misalnya tim gitu kan. Kita bisa ngitung cost rasionya gimana, apakah itu efisien apa enggak, sebesar apa namanya penilaian untuk kita ekspansi itu nilainya kan banyak kan ilmu, karena di acara terutama yang terakhir yang diplomat itu kan mentornya banyak banget dan kita inkubasi cukup lama, banyak sudut pandang baru bukan hanya dari diplomatnya tapi dari pesertanya juga. Tuh. Berarti tiap malam Mas Oki nelfonin gimana nih? Iya, teleponin. Aku ngeluh biasanya, aku pengen pulang gitu kan. Kayaknya kalah hari ini gitu kan. Kayak gitu aja tiap hari ya. Ya kami sebagai tim harus selalu mensupport. Kamu bisa teman. Kami selalu ada di belakangmu kayak gitu. Loh, kok di belakang tidurnya gimana? Gencet dong. Terus biasanya gitu. Berarti dari apa istilahnya nasi kulit ini tadinya general check up lah ya. Ya, general check up di sana untuk memastikan bahwa ini lanjut apa enggak sih, bisa kita terusin apa enggak, apakah kita harus pivot kan banyak ya kalau kita lihat pelaku bisnis tuh cepat ganti dan segala macam. Apakah kita harus terus pertahanin atau enggak. Nah, di situ yang ngebuat kita lebih yakin untuk kita terus berjalan gitu. Yang meyakinkan tuh faktornya apa aja Mas Haidar sama Mas Ongki? Kita pasti kita kalau aku pribadi gitu kan, yang meyakinkan bahwa ya akhirnya kita juara juga di sana. Terus dari acara itu kita kan nggak cuma dapat hadiah dari diplomatnya gitu atau BJB-nya, tapi kita dapat banyak tawaran dari mentor, dari jaringan di sana, dari coach-nya juga gitu kan. Kita banyak banget dapat tawaran itu dan ternyata mindsetnya jauh lebih luas daripada sebelumnya gitu kan, kayak ternyata kita bisa ya untuk jalanin itu, ternyata ada peluang revenue stream lain yang kita bisa dapetin dari sana. Yang awalnya kita tuh nasi kulit itu fokus di hilir gitu kan, kita jualan di outlet, kita jualan bahan baku ke mitra segala macam. Nah sekarang kita lagi kembangin di hulunya, kita kalau kita bisa mass production dari hulunya, kita lebih bisa ngatur karena kita bisa punya margin di sana dan kita nggak terlalu bisa harus bersaing dengan brand lainnya gitu kan. Nah kita juga pengen ya udah dari hulu ke hilir, apalagi industri makanan kita tahu bahwa marginnya itu nggak terlalu besar, terutama di online platform gitu kan. Nah berarti cost ratio margin itu akan sangat penting kalau kita bisa ngatur dari hulunya gitu kan. Makanya kita kuat sekarang malah juga di hulunya gitu. Berarti setelah ke dokter sekarang baru istilah wah ini dikasih resep gitu kan. Resepnya ini yang perlu diobatin ini. Ya itu kalau dokternya, mungkin kalau tabibnya beda gitu kan ya, gitu. Doanya harus lebih banyak gitu kan gitu ustadznya. Kita tanya sama tabib gimana Bib? Next. Oke, berarti salah satu kuncinya adalah memang kita nyiapin data, kelengkapan data buat biar bisa tahu progresnya segimana. Terus setelah itu kita juga tahu nih ternyata bisnis kita tuh sehat atau belum ya. Nah, terus yang ketiga kan ada insya Allah nih dapat, amin, insya Allah dapat pendanaan. Nah itu banyak orang kan yang nanya, Mas cara nyarinya informasinya di mana sih kayak gitu-gitu?
Informasi kalau venture capital banyak banget sebenarnya. Kalau itu terakhir itu kebetulan aku ikut kompetisi di ada di apa namanya, ada di Explore LinkedIn gitu kan. Kebetulan ada lomba kompetisi untuk startup gitu kan. Dan kebetulan iseng ikut. Walaupun aku nggak begitu bisa bahasa Inggris ya, asal ternyata Kan bisa Ongki itu. pinter. Ya biasanya diajarin kalau Ongki kalau bahasa Inggris. Dia lama di London mas. Oh. Dia lama di London. I'm from London. Dengan London. Tuh. Nah biasa itu tapi juga banyak sih kan di berita di media sosial tentang platform juga banyak banget. Nah kita bisa follow up di sana sih. Nah ntar biasanya ada banyak tahapannya di sana atau harus ada seleksinya, minimal apanya juga banyak yang harus dipersiapkan di sana gitu. Oke. Berarti salah satu adalah LinkedIn ya, Mas? LinkedIn, kalau yang kemarin yang paling anunya malah di LinkedIn kita gitu kan. Oh, oke. Dan dari berapa peserta sekarang udah ke Udah, jadi yang diambil cuma 2. Kalau total pesertanya jujur aku nggak tahu, cuma yang waktu kita di final untuk kita pitching itu ada 8 terakhir gitu kan. Di sisa 2 ada aku runner up, yang satunya juga udah jalan gitu kan. Oke. Nah, kebetulan ini itu juga ada, emang kalau pemberitaannya juga masih ada resesi global yang ngebuatin itu jadi agak terlambat gitu kan. Ya. Pitching berarti kan otomatis ada ketemu sama minimal orangnya dari sana Iya, atau gitu. ngobrol. Pakai bahasa Inggris juga. Pas kayak bahasa Inggris yang kacau balau gitu kan. Nah itu kayaknya kita sebagai pebisnis kuliner juga harus bisa bahasa Inggris gitu kan, karena kalau enggak kacau balau gitu kan. Berarti nanti jadi apa? Crispy Rice Surga namanya. Nama nggak berubah sih mas. Kalau kemarin tuh salah satu yang yang dikhawatirkan oleh venture capital adalah karena kita melok di kulit aja gitu kan. Karena kalau kita di nasi kulit surga kita cuma terbatas di kulit gitu kan. Sedangkan kalau ngeliatin pergerakannya, walaupun persentase konsumennya masih dikit yaitu vegan gitu kan, tapi itu terus meningkat. Growing. Jadi kalau bisa kita juga bisa mengarah yang lebih sehat gitu kan, healthier segala macam. Itu salah satu faktor yang diperhatikan, terutama kalau produk kan. Kalau Mas Ongki juga concern banget sama produk gitu kan. Biasanya dia selalu, kalau untuk produk kan lidahku kurang bagus sih mas. Aku nggak pernah tahu mana produk yang oke gitu. Lidahnya Ongki bagus kan? Oh iya bagus. Nah biasanya kalau di produk tester apa segala macam ya biasanya dari Mas Ongki semua soalnya gitu. Oh berarti Mas Ongki lebih banyak di produk. Ya dia lebih concern banget di produk. Kalau aku nggak terlalu sih sama produk gitu. Nah setelah Mas Hendar dari kompetisi sama udah ketemu sama venture capital gitu, langsung Mas Ongki juga sebagai yang di produk atau di bagian hulu ngerasa wah ini kayaknya harus di di otak-atik lagi atau gimana mas? Yes, I see. Jadi yang jelas memang mungkin semua pengusaha di kuliner pasti tahu soal apa namanya kestabilan rasa. Oke. Nah, konsistensi ya. Konsistensi Iya, gitu. iya. Sehingga di sini setelah itu makin harus di maintenance lebih baik lagi pastinya. Yang aku tahu kan juga nasi kulit surga ini sangat menjunjung tinggi rasa tradisional kan. Betul. Karena sambelnya ada yang Madura, terus ada nasi bumbu ya. Berarti itu Mas Ongki semua yang develop atau sistemnya Mas Dar aku ada ide baru nih kayak gini atau ya gimana? kayak gitu Ada timnya yang develop di situ. Kalau Mas Ongki paling suka yang mana mas dan yang bikin? Semuanya aku suka. Semuanya suka? Iya. Paling suka? Yang paling suka nasi bumbu sih. Karena dia kayak memiliki nilai-nilai tradisional yang sangat dalam menurut saya gitu. Dari kan rempah itu dari nenek moyang kita sampai sekarang kita masih bisa menikmatinya. Dari zaman kolonial ya. Jadi dari zaman kolonial. Please toh. Dan ketawa-ketawa. Dari zaman kolonial dan saya bahagia. Tapi kan itu jadi challenge-nya Mas Oki sendiri nih, karena tadi Mas Haidar bilang kulit nanti akan tidak di lock. Ya. Terus nanti akan mungkin ada produk sehat segala macem. Nah itu dari Mas Ongkinya sama Haidarnya sempat gontok-gontokan atau gimana? Ya karena kami berempat tadi pastinya kita akan melakukan debat terbuka. Debat terbuka. Sehingga kalau misalnya nih kadang ada yang tadi misalnya ada yang namanya Mas Hanafi, nanti dia kenapa kita nggak ngeluarin ayam bacem atau nanti Mas juga kita ngeluarin
sambal Padang gitu-gitu. Nah, nanti kita sebagai apa ya? Karena saya cukup di garda terdepan, saya pasti akan melihat market dulu. Apakah itu pas atau tidak. Terima kasih teman-teman. Berarti dengan kalau besok kulitnya nggak akan di-lock, berarti semuanya setuju aja. Setuju sih, Mas. Setuju. Oke. Akan diganti apa Mas kira Mas Ongki? Kita tanya bagian produksi nih. Yang apa ya? Enak dan bergizi pastinya. Contohnya? Nabati, hewani dan kacang-kacangan. Oke. Berarti bisa dibilang tadi Mas Haidar sudah cerita juga kalau informasi itu ada di LinkedIn, informasi venture capital segala macam. Terus ketemu sama pitching ya dengan bahasa Inggris. Terus ada tantangan tersendiri lagi nggak Mas ketika ikut seleksi gitu sampai ke finalis itu yang disuruh siapinnya apa aja? Kalau venture capital sama kompetisi itu bedanya jauh atau enggak sih? Sebenarnya kalau venture capital tuh malah hampir ada samanya sih, karena yang paling susah tuh kita ngelihat market sih, Mas. Oke. Jumlah marketnya kan kita nggak pernah punya data yang benar-benar real gitu kan. Yang ada kita bisa survei pakai sampel gitu kan. Populasinya juga kita pasti ambil sampel populasinya juga nggak bisa banyak banget gitu kan. Oke. Nah, salah satu hal yang terpenting adalah kita punya database loyal konsumen itu penting banget buat kita untuk kita bisa survei marketnya juga gitu kan, ataupun non marketnya lainnya. Nah, itu kan PR tuh kalau kita harus ngitung berapa sih sebenarnya dari total populasi Indonesia market kita yang mau makan nasi kulit itu berapa sih gitu kan. Dari jumlah makanannya itu cukup lama sih kita untuk riset itu gitu kan. Nah, itu salah satu hal yang ngebuat kita agak lama untuk menyusunnya itu. Kalau lainnya sih karena kita emang ngejalanin bisnis seperti itu ya kita tinggal ambil aja datanya gitu kan biasanya. Oke. Berarti bisa dibilang waktu ngumpulin data ini NKS ini bergerak sendiri aja nyari datanya. Iya, bukan cuma kita juga pakai data-data yang udah ada dari, biasanya kan ada ya surveyor dan segala macam, itu kita ambil juga data dari sana untuk memastikan itu. Dan biasanya akan divalidasi juga sama pas di kompetisi ataupun sama venture capital. Yang mana pada akhirnya kalau ngikutin tadi apa yang diobrolin Mas Ongki, yang kita pengen di jalur rempah-rempah itu kan kita juga pada akhirnya kita pengen positioning kita itu bukan sebagai brand nasi kulit gitu kan, tapi kita pengen jadi makanan comfort food sih, Mas. Jadi kalau biasanya kan kegelisahan orang tuh kalau kita datang ke kota yang kita nggak pernah datengin sebelumnya, itu biasanya kita akan mikir makanan yang aman apa ya, nasi Padang, nasi goreng gitu kan. Nah, kita pengen sebagai brand NKS ataupun nama yang akan keluar ntar setelah kita bisa, kalaupun kita akan ke arah sana pada akhirnya, itu pun yang sebagai salah satu tempat di mana mereka akan merasa aman saat makan itu gitu kan. Kan Indonesia kan seperti itu kan, kita orang Jogja apalagi gitu kan, kita kan ngerasa aman banget di Jogja, zona nyaman kita. Nah, makanan kan juga butuh rasa seperti itu, Mas. Tapi jujur aku pribadi nasi kulit tuh comfort food banget kalau menurut aku, karena nasi terus kulit terus ada sambal bawangnya itu, wah kalau menurut aku udah istilahnya kayak pengen makan apa di antara nasi Padang sama kayak lesehannya nasi kulit, karena itu kan cepat banget kan makannya, persiapannya juga nggak terlalu lama. Tapi kalau misalnya comfort foodnya berarti lebih lebar ke sebenarnya kita bukan menghilangkan kulit ya, Mas. Sebenarnya kita akan menambah variannya. Ngelok itu dari katanya, dari nama brandnya. Jadi kita kalau kulit kan orang top of mind-nya secara branding itu akan mengingat itu sebagai makanan kulit, bukan sebagai nasi Padang. Kalau warung Padang kan Padang apa gitu, mereka kan tahu di sana banyak varian makanannya, atau warteg deh gitu kan. Kayak Bahari yang sekarang ekspansi ke Jogja gitu kan. Kita kan bisa ngerasa itu akan jadi lebih comfort dan akan lebih banyak target audience yang kita bisa capai gitu kan, yang kita targetkan di situ. Berarti bisa dibilang kan nasi kulit surga ini salah satu top of brandnya di kulit nih. Berarti akan rela ketika nanti itu tidak ada namanya kulit lagi, otomatis kan yang di bawah-bawahnya bakalan naik gitu kan. Sebenarnya relasi itu juga pernah kita sering diskusi bareng sama Mas Ongki gitu kan, tentang itu kehilangan nama kulit gitu kan. Cuma kita tahu kan kulit itu sebenarnya industri yang kita buat gitu kan, nasi kulit itu adalah industri yang sangat gampang buat
tiru gitu Betul, juga kan. oke. Semua orang bisa ngebuat itu. Karena kita ngelakuin yang pertama bukan berarti itu bisa kita pegang terus gitu kan. Nah, kalau kita akan tetap stay di sana gitu kan, kita jadi kurang berkembang Mas. Jadi kelok dari kata kulitnya itu, jadi yang diolah ya kulit segala macam. Oke, kita bisa main upstream ataupun yang kita mau retail ataupun kita nambah outlet gitu kan. Namun kalau dengan adanya itu jauh lebih besar lagi sih Mas peluangnya gitu kan. Oke. Dan setelah nanti venture capital itu kan otomatis dari mereka kan juga ada request kan. Bener. Istilahnya mereka give, otomatis ada yang dituntut lah nih. Bener, Dari mereka tuh kira-kira permintaannya biasanya apa aja sih Mas Haidar, Mas Ongki? Kalau di venture capital kemarin sih mereka tuh pengennya emang paling utama ekspansi. Oke. Karena Berarti sekarang kan Nasi Kulit Surga kan franchise nih, ya, kemitraan. Berarti sekarang di hold dulu gara-gara sekarang sebenarnya tuh kita tanpa melihat sisi venture capital, emang kita tuh lebih banyak lagi pengen mengganti mitra itu menjadi milik kita sendiri juga Mas. Karena kan kenapa sih kita dulu mau mulai dengan franchise, karena kita punya keterbatasan modal untuk buka di mana-mana, dan dengan adanya mitra dan franchise itu kan sebenarnya juga ada peluang nambah relasi circle baru, marketing juga gitu kan. Namun kita sadar kita udah jalanin ini selama 5 tahun gitu kan. Kita udah tahu kita udah mulai tahu bagaimana caranya mendapatkan audiens atau membuka outlet di kota-kota yang kita belum pernah datengin. Nah sekarang kita mulai merelokasi itu, ada yang ini mereka mau perpanjang atau enggak gitu kan. Kita lagi lebih banyak mengalihkan itu menjadi outlet mandiri. Namun kalau disambungin sama venture capital sendiri, venture capital itu tetap akan ngelakuin mix juga. Enggak cuma outlet kita sendiri, tapi ada mitra dan franchise-nya juga gitu kan. Karena ekspansi itu bukan berarti revenue kita yang akan besar banget, namun kita punya channel yang akan banyak. Karena titik kan di sana. Jadi channelnya akan lebih banyak. Jadi saat kita ada improve brand, ada brand baru, untuk menopang di sana akan lebih gampang karena kita titiknya udah ada channelnya gitu. Channel distribusi, channel sales ada di sana semua. Oke. Berarti otomatis memang sekarang pengennya milikin yang tadinya punya orang, sekarang aku sering diingetin sama Ongki Mas tentang tidak greedy gitu kan. Dulu kan aku orangnya sangat kompetitif gitu, pengen terus. Nah karena itu jadi akhirnya ya udah kita slow down aja yuk. Ya udah kenapa kita nggak, kayak dia kan suka kalau ngomong suka serampangan kan. Ya udahlah yang ini aja lah gitu kan. Tapi kan kita jadi sadar bahwa iya bener ya. Ya udah kita mendingan bagusin tuh yang punya kita semua, kita lebih maintain di sana gitu kan. Toh soalnya tuh bisnis kemitraan tuh kan juga trust kan Mas. Nah itu yang sangat PR kan kalau kita, makanya dulu tuh kita nggak pernah mengiklankan sekalipun tentang franchise itu. Adanya orang yang nanyain ke kita gitu kan. Karena itu pun juga kita akan filter, karena orang itu mau mitra itu kan biasanya ngeliatin tentang uangnya kan, proyeksi keuangan gitu kan. Orang investasi pasti ada gitu. Namun kita lebih pengen dan kita lebih menyaring orang yang suka sama brandnya. Karena dia akan lebih mencintai saat dia ngelakuin bisnis itu ada soulnya daripada dia cuma mikirin uang kan. Kita nggak pernah tahu salesnya bagus apa enggak gitu kan, rezekinya bagus apa enggak. Namun kalau dia udah suka sama brandnya, dia akan mengupayakan itu, dia akan menganggap itu sebagai anaknya kita sendiri gitu kan. Wah, berarti memang kemitraannya pun seleksinya juga lumayan lebih ke hurt gitu kan, kalau kata Mas Ongki. Luar biasa Mas Ongki. Heart to heart. Kebetulan kalau singkat cerita Mas Ongki itu kan dia orangnya suka bercanda gitu kan. Nah dia itu biasanya tuh orang garda terdepan kalau ketemu sama mitra, apalagi di awal-awal bisnis gitu. Nah kita masih punya banyak permasalahan, nah Mas Ongki tuh maju biasa gitu. Pantesan logonya sendiri wajahnya Mas Ongki. Iya waktu benar. umur 80 berapa itu? Siapa? Waktu 86. 86. Oke. Sekarang 19. Berarti Mas Ongki selain di dapur ngatasin kemitraan. Iya, kemitraan dari Mas Ongki. Nah, ini menarik Mas Ongki. Biasanya kemitraan itu kan antik-antik nih. Ada yang antik, ada yang aneh-aneh lah maksudnya. Nggak ada yang aneh. Oh, nggak ada yang aneh. Cari aman. Kayak yang antik-antik aja lah. Biasanya kemitraan tuh paling sering ngomongin tuh kenapa sih, atau enggak ada nggak requestnya atau yang gimana gitu dari kemitraan. Pertama-tama mungkin gimana ya kalau ngomongin. Jadi ya memang ada karakter manusia itu kan pastinya berbeda-beda. Dan mereka
kita juga ada mitra di mana mereka juga ada bisnis lain ataupun pekerjaan yang lain, sehingga mungkin challengingnya itu lebih di komunikasi aja sih Mas. Jadi misal kita ngontak nih ada keperluan apa, sudah kita kerjakan, kemudian kita follow up, tapi merekanya jadi slow respon, terus ya sudah. Tapi kan karena juga mereka mitra, akhirnya juga kita dari pusat harus memahami kondisi beliau seperti apa, sehingga tujuan kita itu akan tercapai ketika semuanya akhirnya berkontakan lagi. Nih Mas Ongki, bedanya ngurusin kemitraan anak muda sama orang tua apa? Sama aja. Ya apa? Mungkin perbedaannya, yang jelas itu kalau di orang tua mungkin teknologi aja sih Mas. Jadi semisal aman nih ya jawabannya ya. apa? Aman ya jawabannya. Enggak dong, benar dong. Kan di teknologi kayak semisal nih kita ada form untuk outlet memesan ke pusat gitu kan bahan baku. Nah itu kita mengajari beliau yang mungkin lebih senior itu Makan waktu lama. memakan waktu yang lebih lama. Kemudian kalau yang muda ya mungkin lebih ke apa ya? Ya zaman-zaman sekarang kan anak-anak muda memiliki pemikiran yang luas dan bebas, sehingga kita harus lebih mengalah aja sih untuk apa ya? Heart to heart tadi itu supaya mereka nyaman, kemudian komunikasi jadi lebih baik. Berarti bisa dibilang kalau anak muda inovasinya biasanya lebih menggebu-gebu. Lebih menggebu-gebu, lebih bersemangat. Kalau wanita sama pria biasanya ada perbedaan nggak sih Mas? Kalau kemitraan gitu, biasanya masa pria lebih logika katanya ya, cuman aku nggak tahu kan Mas Oki sering di depan nih. Gimana Mas? Laki-laki dan perempuan. Iya. Jadi kalau laki-laki itu yang jelas memang apa ya? Lebih satset desdes lah. Apa itu satset? Lebih apa ya? Jadi ketika berkomunikasi itu lebih tegas gitu. Nah, kalau misalnya kita dengan saya dan lawan jenis dengan perempuan itu mungkin lebih halus bahasanya. Cuman bedanya itu aja sih mungkin. Berarti sama yang pria nggak halus bahasanya? Halus tapi nggak sehalus itu. Siap Mas Oki, Mas Hendar. Makasih banyak Mas Oki, Mas Hendar. Kalau udah 30 menit kita ngobrol nggak kerasa ya. Nggak kerasa banget sih. Apalagi Mas Oki ya Mas ya. Iya sih. Terakhir nih Mas Oki sama Mas Hendar, quote of the day hari ini apa? Mas Oki dulu. Aku nggak ada Mas Ongki. Karena kami usaha berempat itu ada, mungkin teman-teman juga ada yang melakukan bisnis juga beramai-ramai ya pastinya. Bersama kita teguh, bercerai kita runtuh. Terima kasih. Kalau Mas Hendar pesan-pesan buat yang bisnis kuliner atau belum kuliner nih Mas Hendar. Apa ya, bisnis kuliner tuh susah gitu kan. Nggak gampang, nggak seperti yang dilihat juga. Mulainya gampang, bertahannya lebih berat gitu, jauh lebih berat dari itu, apalagi ngembanginnya. Jadi ya harus siap sih. Kalau mau ngambil langkah ya harus totalitas sih. Kalau enggak ya susah sih. Kalau kita nggak fokus itu akan sangat susah. Berdasarkan yang pernah kita jalanin ya. Itu aja sih. Terima kasih. Berarti tadi dari Mas Ongki, bercerai kita teguh. Salah. Boleh. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Terus untuk Mas Hendar, tadi bisnis kuliner itu dibutuhkan fokus sama kuat mental ya Mas ya, karena tidak semudah yang dibayangkan. Benar sekali. Terima kasih banyak Mas Hendar, Mas Ongki. Saya Arif Budiman Dari Kuliner Yuk ya. dan Mas Ongki Saya Ongki yang bijaksana dari Nasi Kuning Surga. dan Mas Hendar. Berterima kasih kepada semuanya. Dadah. Bye-bye.